Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arunga Beda Permata dengan NIM 220811100003. Saya adalah mahasiswi semester 2 Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Samratulangi, Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam informasi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pelanggaran hukum hak cipta dari pembajakan film yang marak terjadi pada platform TikTok. Langsung saja kita masuk pada pembahasan video kali ini. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang tidak selalu mendatangkan rezeki, terutama terhadap produk yang telah banyak dikonversi ke dalam format digital, seperti buku, musik, dan juga film. Meskipun perkembangan teknologi ini dikatakan memudahkan kehidupan kita, tetapi masih ada saja masyarakat yang suka menonton film bajakan ataupun ilegal. Di Indonesia banyak sekali pelanggaran hak cipta, termasuk pemalsuan, tiruan, maupun bajakan. Pembajakan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diatur dalam kebijakan HAKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, kira-kira kenapa ya perlu ada kebijakan tersebut? Sebelum itu, kita harus mengetahui apa pengertian dari HAKI atau hak kekayaan intelektual. HAKI atau HKI merupakan singkatan dari hak kekayaan intelektual atau intellectual property right. HAKI atau HKI adalah hak yang berasal dari olah pikir yang menghasilkan suatu produk ataupun proses yang berguna untuk manusia. Secara fungsi, HKI adalah hak untuk menikmati suatu kreativitas intelektual secara ekonomis, yakni menikmati keuntungan ekonomi. Sedangkan pengertian hak cipta menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam hak cipta, ada dasar hukum yang mengatur hak cipta, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaturan hak cipta secara internasional, di mana Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi atau persetujuan internasional mengenai hak kekayaan intelektual, di mana konvensi-konvensi inilah yang mengikat Indonesia. Yang kedua, pengaturan hak cipta nasional. Pengaturan hak cipta di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut Outer Suite 1912, State Bulk Nomor 600 Tahun 1912. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta mengatur ciptaan yang dilindungi dan terdapat di dalam pasal 40 ayat 1 di mana ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang pengetahuan, seni, dan juga sastra. Beberapa aplikasi sekarang ini menjadi tren digunakan orang-orang sekitar, seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, termasuk TikTok. TikTok adalah aplikasi untuk membuat video pendek dalam format secara vertikal, dengan basic platform video berdurasi singkat dari 15 detik hingga menjadi 3 menit. Dalam platform TikTok adanya segala konten mulai dari musik, tutorial makeup, hiburan, bahkan bisnis juga. Semua ini menjadikan aplikasi ini menarik pengguna yang lebih luas. Video dari aplikasi TikTok ini mudah untuk tersebar, salah satunya yang paling sering muncul di beranda. Mereka akan melakukan segala cara cepat agar mendapatkan viewers dan juga like banyak, hingga menjadi terkenal dengan mengunggah konten menarik. Hal ini membuat TikTok semakin disukai karena memungkinkan para penggunanya menjadi kreator dan terkenal dengan mudah. Inilah masalah yang sering timbul dalam platform TikTok, di mana banyak sekali akun-akun yang tidak bertanggung jawab menyebarkan beberapa film secara ilegal, yang mana ini sudah termasuk pembajakan yang melanggar hukum hak cipta.
yang mana dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang perfilman, yakni film adalah karya seni budaya yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Karya film ini termasuk ke dalam kategori ciptaan yang dilindungi sebagaimana tercantum pada pasal 40 ayat 1 huruf M Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam hak cipta juga melekat adanya hak lain, yakni hak moral dan hak ekonomi. Terkait hak ekonomi dalam pasal 9 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, di mana tercantum mengenai penggandaan. Penggandaan yang dilakukan selain oleh pencipta dan pemegang hak cipta inilah yang dapat dikatakan sebagai pembajakan. Hal ini ada pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu pembajakan adalah penggandaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah dan juga pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Para pembajak atau oknum ini mendapatkan cuplikan tersebut dari situs ilegal dan ada juga yang merekam film tersebut di dalam bioskop. Setelah itu mereka unggah pada platform TikTok dengan menyebarkan beberapa spoiler atau cuplikan film maupun drama tanpa izin secara bertahap hingga selesai. Baik, di sini saya akan memberikan contoh masalah yang cukup ramai diperbincangkan pada tahun 2022, di mana ada pihak rumah produksi film yang melaporkan tindakan yang diduga melanggar pendistribusian hak cipta film Bukan Cinderella, yang mana Supermedia PR ini melaporkan tindakan pembajakan film yang diunggah pada platform TikTok. Film Bukan Cinderella ini adalah film drama komedi romantis Indonesia tahun 2022. Film ini dirilis di bioskop seluruh Indonesia pada 28 Juli tahun 2022. Perwakilan rumah produksi film Bukan Cinderella yaitu Supermedia PR melaporkan tindakan pendistribusian hak cipta ke Polda Metro Jakarta Selatan pada Jumat 5 Agustus 2022, di mana atas kejadian tersebut membuat rumah produksi film Bukan Cinderella merasa dirugikan. Pasalnya dalam penayangan film Cinderella di bioskop baru ditonton sebanyak 30.000, sedangkan dalam unggahan platform TikTok mencapai 45.000 penonton. Melalui kuasa hukumnya, Boy Sulimas menduga bahwa salah satu akun TikTok merekam film tersebut di dalam bioskop. Menurutnya, akibat perbuatan oknum tidak bertanggung jawab ini, pihak rumah produksi mengalami kerugian secara material sebesar 2 miliar dan imaterial. Jumlah yang dirugikan juga tidak sedikit. Boy Sulimas juga mengatakan bahwa ada sejumlah akun TikTok yang membajak, namun ada satu yang dipolisikan karena dinilai sangat keterlaluan, di mana versi bajakan ini diunggah dalam beberapa bagian atau berpart hingga selesai. Melihat dari kondisi sekarang, penyebab dari maraknya pembajakan film di Indonesia, di mana masih banyak peredaran film ilegal yang bebas terunggah di aplikasi TikTok tanpa diberi larangan resmi, menunjukkan bahwa hal ini merupakan pengecualian, yang artinya aplikasi TikTok tidak menanggapi tindak pelanggaran terhadap hak cipta dengan serius. Konten yang mengandung pelanggaran terhadap hak cipta mungkin tidak memberikan dampak negatif secara langsung kepada masyarakat. Namun hal ini tetap memberikan dampak negatif berupa kerugian pada industri filman yang ada di Indonesia. Namun maraknya peredaran film ilegal pada aplikasi TikTok tidak hanya disebabkan oleh kelemahan dari kebijakan yang diterapkan oleh aplikasi TikTok saja. Faktor masyarakat juga menjadi salah satu penyebab masih maraknya peredaran film ilegal pada aplikasi TikTok, di mana kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak cipta, khususnya hak milik, menyebabkan masih banyaknya masyarakat bersikap tak acuh terkait hal tersebut dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang sah-sah saja. Pelanggaran terhadap hak cipta termasuk dalam pelanggaran yang serius karena pertama,
Hal tersebut dapat merugikan pencipta karena tidak mendapatkan keuntungan yang seharusnya mereka peroleh. Dan yang kedua, kepada konsumen dan masyarakat karena tumbuhnya sikap tak acuh mengenai apa yang sah dan juga tidak sah. Yang ketiga, kepada pemerintah karena dengan banyaknya tindak pidana hak cipta dapat merugikan sektor pemerintahan atau penerimaan pendapatan negara melalui pajak penghasilan hak cipta. Dan yang terakhir ada hubungan internasional. Apabila film ilegal yang tersebar menyangkut ciptaan asing, seharusnya dengan ini aplikasi TikTok dapat mengedukasi masyarakat terkait hal-hal tersebut, bukan dengan memfasilitasinya. Jadi bagaimana pandangan hukum terhadap penyebaran cuplikan film yang sering terjadi di platform TikTok ini? Pemerintah mengatakan jika terdapat video ilegal yang telah disebar dengan tujuan komersil tanpa adanya izin dari pemilik ataupun pemegang hak cipta dapat diselesaikan melalui penyelesaian di pengadilan, sehingga pemerintah Indonesia diharapkan dapat membentuk suatu aturan ataupun kebijakan yang sesuai dengan perkembangan era teknologi saat ini. Berdasarkan contoh yang saya jelaskan tadi, diharapkan kepada kita semua bisa lebih menghargai kerja keras para industri film yang sudah menghasilkan berbagai film berkualitas. Dan diharapkan juga untuk para pengguna untuk dapat meningkatkan kesadarannya dan memikirkan dampak atau akibat membuat konten tersebut untuk diunggah ke media sosial, khususnya dalam hal mengunggah cuplikan ataupun potongan film. Jadi itulah tadi sedikit pembahasan saya pada video ini mengenai pembajakan film yang terjadi di platform TikTok. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.